Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Satria dengan NIM 1031124000112 dari kelas IF 1202. Pada soal 1A, kita akan menggambarkan grafik dari F. Pertama, kita akan menggambar diagram Cartesiusnya. Kemudian kita hitung ketika X kurang dari 2, maka misal kita akan mengambil nilai 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian kita cari lagi yang kurang dari 2, yaitu misal 0. 3 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 3. Ketika X sama dengan 2, maka nilainya adalah 2. Ketika X lebih dari 2, misal kita mengambil angka 4. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Kemudian kita bisa menarik garis dari sini mendekati 2, dan dari sini mendekati 2. Jadi ini adalah grafik dari F. Pada soal 1B, kita akan mencari limit X mendekati 2 dari kanan, limit X mendekati 2 dari kiri, dan F2. Limit X mendekati 2 dari kanan, kita gunakan persamaan ini. Sama dengan X per 2. Substitusikan menjadi 2 per 2. Sama dengan 1. Limit X mendekati 2 dari kiri, kita gunakan persamaan ini. Sama dengan 3 min X. Substitusikan 3 kurangi 2 sama dengan 1. Nilai F2 yaitu adalah sama dengan 2. Pada soal 1C ditanyakan apakah limit Fx X mendekati 2 ada karena limit X mendekati 2 dari kanan dan limit X mendekati 2 dari kiri memiliki nilai yang sama, yaitu 1, maka limit Fx X mendekati 2 ada dengan nilainya adalah 1. Pada soal selanjutnya, kita akan menentukan nilai limit X mendekati negatif 1 dari kanan dan limit X mendekati negatif 1 dari kiri. Karena negatif 1 kurang dari 2, maka kita akan mengambil fungsi ini, yaitu sama dengan 3 min X. Substitusikan menjadi 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 4. Karena yang ini juga bernilai kurang dari 2, maka kita akan mengambil fungsi ini sama dengan 3 min X sama dengan 3 dikurangi, substitusikan negatif 1 sama dengan 4. Pada soal selanjutnya ditanyakan apakah limit Fx X mendekati 1 ada karena nilai limit X mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan ada dan bernilai sama, maka jawabannya ada. Nilainya yaitu
sama dengan 4. Pada soal nomor 2, kita akan menentukan nilai limit dari 3 per x kuadrat min 4 ketika limitnya x mendekati 2 dari kanan. Pertama-tama, kita sepakati bahwa ini adalah fx dan x kuadrat min 4 adalah gx. Kemudian, limit x mendekati 2 dari kanan, fx sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan, 3 sama dengan 3 positif. Kemudian limit x mendekati 2 dari kanan, gx sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan, x kuadrat min 4. Kita substitusikan menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Positif dari arah atas. Maka nilai limit x mendekati 2 dari kanan, fx per gx sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan, 3 per x kuadrat min 4 sama dengan positif sehingga. Pada soal 2b, kita akan menentukan nilai limit dari x mendekati negatif 2 dari kanan. Pertama, kita akan menentukan limit fx dan gx-nya. Limit x mendekati negatif 2 dari kanan, fx sama dengan limit x mendekati negatif 2 dari kanan, 3 sama dengan 3 limit x mendekati negatif 2 dari kanan, gx sama dengan limit x mendekati negatif 2 dari kanan, x kuadrat min 4. Substitusikan sama dengan negatif 2 kuadrat min 4 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ini nilainya positif. Ini positif dari arah bawah. Kemudian limit x mendekati 2 dari kanan, fx
min 2 dari kanan 3 per x kuadrat min 4 sama dengan negatif tak hingga. Pada soal nomor 2C, kita akan menentukan limit x mendekati min 2 dari kiri. Pertama, kita akan menentukan limit fx-nya. Limit x mendekati negatif 2 dari kiri, fx sama dengan limit x mendekati negatif 2 dari kiri, 3 sama dengan 3. Kemudian limit x mendekati negatif 2 dari kiri, gx sama dengan limit x mendekati min 2 dari kiri, x kuadrat min 4. Substitusikan sama dengan min 2 kuadrat kurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ini positif dari arah atas. Kemudian limit x mendekati min 2 dari kiri, fx per gx sama dengan limit x mendekati min 2 dari kiri, 3 per x kuadrat min 4 sama dengan positif tak hingga. Pada soal nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 1 per nilai mutlak x ditambah 1 dikurangi x kuadrat per 2. Yang ditanyakan, di titik mana saja f kontinu. Pertama, fx bisa juga ditulis gx. Gx sama dengan 1 per mutlak x ditambah 1. Dan hx-nya adalah negatif x kuadrat per 2. Dx merupakan fungsi rasional. Maka gx kontinu pada domainnya. Domain G yaitu sama dengan x elemen R atau gx kontinu di seluruh bilangan real. Selanjutnya kita akan
menentukan Hx. Hx merupakan fungsi polinom yang artinya kontinu di manapun. Oleh karena itu, Hx kontinu di seluruh bilangan real. Karena Gx dan Hx kontinu di seluruh bilangan real, maka dapat ditentukan Fx sama dengan kontinu di semua bilangan real. Jadi jawaban dari di titik mana saja f kontinu pada soal fx sama dengan 1 per mutlak x plus 1 dikurangi x kuadrat per 2 adalah kontinu di semua bilangan real.